S3 Hei kamu cari mati. Kania sedang mengemasi barang-barangnya, karena hari ini adalah hari keberangkatannya ke negara L. Sedangkan Kania hanya pamit sama Revan lewat ponsel, karena Kania nggak mau diantar oleh Revan. Tiba di bandara Kania sedang bersama seorang laki-laki tampan yang tak lain adalah manajernya. "Apa kamu sudah siap?" tanya sang manajer. Aku sudah siap untuk semuanya, dan aku harap ini akan berjalan lancar. Kamu tenang aja, cukup kamu siapin diri kamu untukku, maka semua akan beres dan aku jamin karir kamu akan semakin terang. Kania yang diiming-imingi janji pun semakin semangat. Kamu tenang aja, aku akan selalu siap untukmu, tapi kamu harus menepati janjimu padaku. Terus gimana hubunganmu dengan Revan? Itu bisa diatur. Toh Revan sangat mencintaiku, pasti dia akan menerimaku, meskipun kamu adalah orang yang pertama merenggut mahkotaku. Sedangkan Bram sang manajer tertawa lepas mendengar pengakuan Kania. Berbeda dengan Kania yang sangat berbahagia, hati Revan saat ini semakin gundah setelah mendengarkan ceramah Pak Cakra. Revan membolak-balikkan pikirannya gimana caranya dia bisa menikah dengan Kania. Setelah lama bergelut dengan otaknya, akhirnya Revan mempunyai ide yang sangat tepat menurutnya. Revan berniat untuk menyusul Kania ke luar negeri dan akan menetap di sana, karena Pak Cakra juga mempunyai perusahaan dan resort yang dikelola oleh orang yang dipercayainya yang bernama Mike. Tapi sebelum niat itu dilakukan, Revan meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Cakra. Revan turun dari kamarnya untuk menemui Pak Cakra. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah Revan sampai di sudut tangga, Pak Cakra keluar dari kamarnya menuju ruang keluarga. Revan menghampiri papanya. "Pa, Revan mau ngomong sama papa." "Ngomong saja, Pa. Aku akan pergi ke negara L. Aku akan mengurus perusahaan papa di sana, dan aku akan menetap di sana." Pak Cakra tersenyum menyeringai. "Nggak usah basa-basi, Van. Papa tahu apa maksud kamu. Kamu ke sana bukan untuk itu kan?" "Apa maksud papa?" "Papa sudah tahu, kalau Kania sekarang ada di sana dan kamu mau menyusulnya kan?" Jawab yang jujur. "Papa tahu dari mana? Siapa sih Van yang nggak tahu soal Kania yang setiap hari terpampang di TV, model cantik dan karirnya makin melambung di berbagai negara?" Revan diam. "Terserah kamu saja, Van. Papa sudah nggak bisa menghalangi kamu lagi, tapi papa masih tetap dengan pendirian papa, dan lambat laun pasti kamu akan tahu kenapa papa nggak merestui kalian, dan yang paling penting kamu tetap pegang perusahaan papa dengan baik, jangan sampai ada masalah, karena selama ini papa tidak pernah mendengar permasalahan di perusahaan itu." Mike sangat handal. "Baik, Pa. Aku akan mengurus perusahaan dengan baik, dan aku akan secepatnya pergi ke sana." "Lebih cepat lebih baik, Van, dan papa doakan semoga kamu secepatnya tahu gimana kelakuan Kania di belakang kamu. Papa ingin kamu tahu dengan sendirinya, papa nggak mau ikut campur lagi, cukup papa menyelidikinya," batin Pak Cakra. Karena memang Pak Cakra menyuruh orang untuk selalu menyelidiki latar belakang Kania. Sedang di kos-kosan, Sahila dan Nesa sedang duduk bersama di depan kamar. Rasa penasaran Nesha tentang kejadian semakin memuncak, sampai Nesa tak bisa menahannya lagi. "Sa, aku boleh nanya nggak?" Memang mau nanya apa? Tapi jangan marah ya, dan jawab yang jujur." "Kalau itu memang bisa aku jawab jujur pasti aku akan jawab, tapi kalau aku merasa itu rahasia aku nggak akan menjawabnya." "Sa, memang kamu kenal sama Pak Revan?" Memang kenapa? Kok dia sampai marah kayak gitu sama kamu? Memang selain kejadian tadi kamu pernah berbuat salah sama dia?" "Aku nggak pernah berbuat salah sama dia, hanya saja semua ini salah paham, dan maaf aku nggak bisa menjelaskan tentang Mas Revan sama kamu." Bahkan Sahila manggil Pak Revan saja dengan sebutan Mas. Memang ada hubungan apa sih Sahila dengan Pak Revan? "Ya udah Desa, nggak apa-apa kok, mungkin suatu saat kamu mau cerita." "Maaf Nes, aku nggak akan cerita, biarkan waktu yang akan menjawab semuanya. Pasti nanti kamu juga tahu kok. Udah yuk tidur, besok kita kan harus kerja lagi." Malam yang penuh kegelapan, Sahila dan Nesha tenggelam dalam mimpi masing-masing. Keesokan harinya, pagi sekali Revan menelpon Iwan untuk datang ke restoran Doni.
Iwan yang mendapat telepon dari sahabatnya langsung segera mengemudi mobilnya. Doni sudah sampai ke restoran, padahal pelayan restoran satu pun belum ada yang datang. Mereka bertiga duduk, belum ada yang mulai percakapan. Doni melihat sikap Revan sedikit aneh, tak seperti biasanya yang selalu menunjukkan wajah cool, kini tiba-tiba murung seperti memendam sesuatu. Sebenarnya lo kenapa Van, kok sampai manggil kita sepagi ini? Gue akan pergi ke luar negeri Don, dan gue akan mengurus perusahaan papa di sana. Gue tahu maksud lo Van, pasti lo mau nyusul Kania kan? Revan mengangguk. Van, saran gue lo nggak usah terlalu memperlihatkan cinta lo ke Kania, itu semakin membuatnya merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat berharga dan dia akan semena-mena sama lo harus lebih tegas lagi sama dia. Maaf Don, kali ini gue tetap dengan keputusan gue akan menikahinya. Ya udah apapun keputusan yang lo ambil gue dan Iwan akan selalu berada di belakang lo, dan lo jangan sungkan-sungkan sama kita. Kalau lo masih butuh teman curhat, kita siap untuk mendengarnya. Terima kasih ya, kalian memang sahabat gue yang paling baik. Terus rencana lo mau berangkat kapan? Minggu depan, gue mau urus proyek yang belum kelar dulu. Setelah panjang lebar mereka bercakap-cakap, kini para pelayan sudah mulai berdatangan dan memulai kerjaannya masing-masing. Sama halnya dengan yang lain Sahila dan Nesya pun menunggu angkot untuk pergi ke restoran. Angkot yang ditunggu tiba, tak butuh waktu lama untuk sampai, Sahila dan Nesya turun, dan berjalan menuju restoran. Saat di jalan Sahila melihat anak kecil yang hendak menyeberang, dan dari arah berlawanan ada mobil mewah yang melaju dengan kencang. Sahila yang melihat anak tersebut langsung berlari dan menghampirinya. Sahila merangkul bocah kecil yang berada tepat di depan mobil mewah itu, tapi keberuntungan masih di pihak Sahila, karena mobil mewah itu langsung berhenti mendadak. Tapi reaksi orang yang berada di dalam mobil sudah mulai menyala seperti api yang siap membakar apapun di sampingnya. Pemilik mobil keluar dan menghampiri Sahila serta anak kecil itu. Sahila masih setia merangkul anak kecil itu, dan tidak menyadari bahwa ada yang menghampirinya. Dalam hati Sahila hanya keselamatan sang bocah. Sedangkan seseorang yang menghampirinya, masih berdiri di belakang Sahila. Hai, kamu mau cari mati? Kamu nggak tahu apa, ini jalan raya bukan lapangan. Maaf mas, aku hanya ingin menyelamatkan anak ini, sahut Sahila dengan posisi semula. Sahila pun sudah tahu siapa yang kali ini akan dia hadapi, karena suaranya tak asing baginya. Sekarang cepat kalian minggir, mobilku mau lewat. Mas, apa mas nggak punya hati nurani sedikit pun? Mas tahu kan, mas hampir saja nabrak anak orang, tapi mas malah marah-marah nggak jelas, apa itu yang dinamakan orang berpendidikan? Oh, jadi tadi Elo, kenapa sih setiap gue ketemu sama Elo gue itu selalu apes? Mendingan mulai sekarang lo jauh-jauh dari gue, jangan sampai gue lihat muka lo di depan gue, walaupun sedetik saja, karena itu bikin gue muak. Sedangkan anak yang hampir tertabrak berlari karena pertengkaran dua insan itu. Sahila segera menghampiri Nesya kembali yang masih berada di pinggir jalan. Kamu nggak apa-apa sah? Sahila menggeleng. Terus, kenapa tadi Pak Revan malah marahin kamu? Aku juga nggak tahu Nes, kenapa dia sangat benci sama aku. Meskipun kamu sangat benci sama aku mas, aku nggak akan membalasmu, aku yakin suatu saat kamu pasti akan menyadari, kenapa aku selalu mengalah sama kamu. Revan yang sudah berada di dalam mobil semakin kesal. Dasar, cewek sialan, ngapain juga gue harus ketemu dia setiap hari, kalau gini terus lama-lama gue bisa stroke gara-gara cewek kampungan itu. Mobil yang ditumpangi Revan sampai di depan kantor, Revan langsung turun dan masuk ke dalam gedung pencakar langit. Muka yang masih merah padam, karena kemarahannya, membuat semua para karyawan tak berani menatap bosnya itu. Sesampai di ruangan Revan langsung membanting file yang ada di meja kerjanya. Kenapa sih gue selalu sial kalau ketemu cewek kampungan itu? Dasar cewek kampungan sialan, dia pikir dia itu siapa berani menasehatiku, gerutu Revan. Kebencian yang sangat mendalam di hati Revan pada Sahila semakin memuncak.
Sedangkan di restoran Sahila dan Nesya yang baru sampai pun heran karena bosnya sudah datang. Nes ini gimana? Kita telat, bos bakalan marah nggak ya? Sahila. Sedangkan Nesya melihat jam yang melingkar di tangannya, lalu mengernyitkan dahinya. Kamu coba lihat Desa, kita belum telat, masih 5 menit lagi, tapi kenapa Pak Doni sudah berada di sini? Ya udah yuk masuk, apapun yang terjadi kita hadapi sama-sama, ajak Sahila. Sedangkan Doni berdiri di depan pintu utama sambil menghadap Nesya dan Sahila. Muka Doni sedikit tegang, setelah Sahila dan Nesya semakin mendekat. Kalian kenapa terlambat? Apa kalian udah bosan kerja? Doni dengan suara yang sedikit keras. Maaf Pak, tadi di jalan ada masalah sedikit, jawab Sahila. Kamu itu pelayan baru, harusnya kamu datangnya lebih pagi lagi, aku nggak mau kejadian ini terulang lagi. Sahila dan Nesya hanya menunduk mendengar bosnya yang marah-marah. Sahila dan Nesya hanya diam tak berani menjawab apa-apa. Asteris baru kali ini aku lihat bos semarah ini, biasanya nggak pernah. Meskipun ada pelayan yang telat, tapi ini aku kan belum telat, kenapa dia marah-marah, pikir Nesya. Sedangkan Sahila, sudah nggak tahu lagi mukanya sudah mulai memerah karena takut. Pasalnya dia baru sehari kerja masa udah mau dipecat aja itu pikirnya. Doni yang melihat Sahila dan Nesya takut pun tak kuasa menahan tawanya yang ditahan dari tadi. Keras, ya sangat keras, sampai pelayan yang di belakang pun ikut mendengar saat bosnya sedang tertawa. Sahila dan Nesya langsung mendongakkan kepalanya saat mendengar bosnya tertawa di depannya. Ada apa dengan bos? Tadi marah, sekarang tertawa keras, memangnya ada yang lucu sama aku dan Sahila, tanda tanya dalam hati Nesya. Sedangkan Sahila hanya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalian percaya kalau aku sedang marah? Tanya Doni. Maksud Bapak, apa Bapak nggak benar-benar marah sama kita? Tanya Sahila. Ya ampun Sa, kamu itu benar-benar lugu, ya enggaklah aku nggak akan marah sama kalian, karena kalian nggak punya kesalahan. Terus Bapak ngapain di sini sambil marah-marah kayak tadi? Mau kerjain kalian aja, soalnya aku lihatin kalian cemberut aja, makanya aku tambahin. Pak, kalau Bapak mau akting nggak di sini, ini tempat untuk makan bukan untuk casting, jawab Nesya geram. Nggak lucu tahu Pak, aku jadi takut beneran. Akhirnya Sahila dan Nesa masuk untuk melakukan aktivitas masing-masing. Kamu lucu banget sih Sa, kalau lagi takut aku lama-lama makin gemes sama kamu, batin Doni. Di negara L, Kania sedang asyik jalan-jalan di pusat perbelanjaan bersama Bram sang manajer. Kania selalu dimanjakan oleh dua laki-laki yang sama-sama dia sukai. Itu yang membuat Kania semakin berani main-main di belakang Revan. Pasalnya dia itu type wanita yang suka kebebasan dan tak suka banyak aturan. Tiba-tiba ponsel Kania berbunyi yang tertera nama Revan di layarnya. Kania segera mengangkat telepon dari kekasihnya itu. Mereka berbicara panjang lebar saat ditelepon. Setelah cukup lama kini Kania kembali mendekati ke Revan dengan muka yang sedikit kusut. Kamu kenapa abis terima telepon kok muka ditekuk gitu, memangnya Revan bicara apa? Revan mau ke sini nyusulin aku, katanya dia ingin cepat menikahiku, terus aku harus gimana jawabnya, aku kan pingin berkarir dulu. Aku nggak mau punya anak dulu. Bram menyeringai. Sayang kamu kan sering ngelakuinnya sama aku dan kamu nggak hamil kan, kamu bisa gunakan cara itu. Bram itu beda, kita ngelakuinnya diam-diam, karena kita bukan suami istri, kalau aku sudah menikah dengan Revan pasti dia akan menginginkan anak, dan aku nggak mau itu terjadi. Kania, itu bisa diatur, yang penting kamu terima aja apa kemauan Revan. Sebenarnya aku suka sama kamu Bram, tapi aku juga nggak mau kalau harus kehilangan Revan. Dia itu lebih kaya dibandingin kamu dan aku nggak mau kehilangan separuh hartaku, karena hanya dia yang bisa memenuhi keinginanku. Kamu hanya memberiku karir, sedangkan dia, uang yang tak pernah terhitung, batin Kania. Revan memang selalu memberi uang bulanan kepada Kania, meskipun mereka belum menikah, karena Revan sangat mencintai Kania, apapun yang diminta Kania selalu dituruti oleh Revan.